Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nola Fitriani, dengan NIM 22103120021 dari jurusan Teknik Industri kelas A. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul perancangan dan pengukuran kerja. Jadi, materi yang pertama itu dari perancangan dan pengukuran kerja ada rancangan kerja. Nah, definisi dari rancangan kerja itu sendiri atau job design adalah suatu pendekatan yang menetapkan tugas-tugas yang terkandung dalam suatu pekerjaan bagi seseorang atau sebuah kelompok. Nah, tujuan dari rancangan kerja itu sendiri untuk menciptakan suatu sistem kerja yang produktif dan efisien. Menurut Winjo Subroto, perancangan kerja adalah suatu aktivitas yang ditujukan untuk mempelajari prinsip-prinsip dan teknik-teknik guna mendapatkan suatu rancangan sistem kerja yang terbaik. Nah, di rancangan kerja ini sendiri itu ada 5 komponen. Yang pertama itu ada spesialisasi tenaga kerja. Yang kedua, motivasi dan sistem insentif. Yang ketiga, komponen psikologis dan rancangan kerja. Yang keempat, tim yang mandiri. Dan yang kelima itu adalah ekspansi pekerjaan. Nah, jadi kita bahas kelima komponen kerja itu satu persatu ya. Mulai dari spesialisasi tenaga kerja. Nah, spesialisasi tenaga kerja itu tuh fungsinya untuk membantu mengurangi biaya tenaga kerja montir yang memiliki banyak keahlian. Jadi ya fungsinya itu tuh untuk menspesialisasi, karena kalau misalkan ada banyak pekerjaan di dunia ini, di spesialisasi lagi untuk lebih pendalam gitu. Terus ekspansi pekerjaan. Nah, ekspansi pekerjaan ini tuh punya beberapa sub lagi. Yang pertama itu ada pemekaran pekerjaan, yang kedua ada rotasi pekerjaan, yang ketiga pengayaan pekerjaan, dan yang keempat pemberdayaan pekerjaan. Nah, lanjut ke komponen rancangan kerja yang lain, yaitu ada komponen psikologis. Nah, komponen psikologis ini tuh penting juga karena psikologis dari pekerjaannya itu adalah suatu yang penting dalam suatu perusahaan. Jadi pekerjaan itu haruslah mencakup sifat. Yang pertama itu ada keragaman keahlian, yang kedua ada identitas pekerjaan, yang ketiga ada makna pekerjaan, yang keempat otonomi, sama yang kelima umpan balik. Nah, komponen selanjutnya itu ada tim yang mandiri. Jadi apa sih tim yang mandiri itu? Tim yang mandiri itu yaitu sekelompok orang yang diberdayakan dan bekerja sama untuk meraih sebuah tujuan yang sama. Lalu komponen kerja yang terakhir itu ada motivasi dan sistem insentif. Jadi sistem insentif didasarkan pada produktivitas perorangan atau kelompok yang digunakan di seluruh dunia dalam berbagai bentuk. Nah, jadi itu sistem insentif itu bisa berupa uang yang sering bertindak sebagai penggerak psikologis sekaligus juga penggerak finansial dari para pekerjanya. Lalu kita lanjut ke materi kedua, yaitu pengukuran kerja. Definisi dari pengukuran kerja itu sendiri adalah pengukuran kerja atau work measurement adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada suatu perusahaan. Tujuannya tuh apa sih? Tujuannya itu adalah sebagai alat untuk membantu kita mengetahui, mengatur, dan mengembangkan apa yang dibutuhkan oleh organisasi atau suatu perusahaan. Menurut Setiawan dan Octavia, pengukuran kerja atau work measurement digunakan dalam penentuan waktu baku untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan. Waktu baku nantinya akan digunakan sebagai standar untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi setiap orang yang melakukan hal tersebut dalam kondisi normal. Terus, apa sih manfaat dari pengukuran kerja itu sendiri? Jadi di PPT kali ini saya akan menemukan 3 manfaat dari pengukuran kerja. Jadi yang pertama, itu tuh dapat memperkirakan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang ada di perusahaan tersebut. Yang kedua, dapat merencanakan target performansi untuk masa datang secara realistis berdasarkan tingkat performansi sekarang. Dan yang ketiga itu dapat melaksanakan strategi peningkatan kinerja berdasarkan jarak antara performansi aktual dengan performansi yang diharapkan. Terus, tadi kan kita udah ngomongin performansi ya. Jadi, performansi itu punya kategori yang jadi ukuran. Nah, di kali ini ada 6 kategori pengukuran performansi. Jadi yang pertama itu ada efektivitas, yang kedua ada efisiensi, yang ketiga ada kualitas, yang keempat ada batasan waktu, yang kelima ada produktivitas, dan yang keenam ada keamanan. Selanjutnya kita akan bahas tentang perkembangan sistem pengukuran kerja dari masa ke masa. Jadi yang pertama itu
ada sistem pengukuran kerja untuk efisiensi proses. Sistem ini tuh dilaksanakan pada tahun 1880 sampai 1900. Yang kedua, ada sistem pengukuran kerja untuk mengukur profitabilitas unit organisasi dan organisasi secara keseluruhan. Sistem ini tuh dilaksanakan pada tahun 1900 dan 1900 sampai 1925. Terus yang ketiga ada relevance cost. Ini tuh pada tahun 1925 sampai 1980. Yang keempat ada perbaikan sistem akuntansi biaya dan pembuatan sistem pengukuran kerja individual non finansial. Dia dilaksanakan pada tahun 1980 sampai 1990. Nah, lalu yang terakhir ada sistem pengukuran kerja yang terintegrasi. Sistem ini mulai berlaku dari 1990 sampai sekarang. Lalu terdapat beberapa teknik yang dilakukan untuk pengukuran kerja. Jadi yang pertama itu ada melalui pengalaman masa lalu, yang kedua ada standar waktu yang telah ditetapkan, yang ketiga ada studi waktu, dan yang keempat adalah pengambilan sampel kerja atau work sampling. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.